Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Ketua Pembina Yayasan Al-Mizan, sahabat saya Kiai Maman Imanul Haq Al-Haj, Kepala Sekolah SMA Islam Al-Mizan Kiai Haji Zainal Muhyiddin MMPD, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMA Al-Mizan, serta siswa dan siswi kadaluarsa ibu-ibu muslimat yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Majalengka panas, tapi lihat adik-adik jadi adem. Untung saja panas keluarnya keringat, bukan air mata. Maka panas yang hari ini kita syukuri, mudah-mudahan menjadi wasilah sejuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hidup kan cuma ada dua, kalau nggak suka, duka. Sama halnya cuaca, kalau nggak panas, hujan. Kalian tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Kita syukuri pertemuan siang hari ini, sepanas apapun, tapi saya melihat wajah-wajah bahagia. Karena perjumpaan ini insya Allah penuh barokah. Walaupun di atas meja belum ada minumannya sama sekali. Saya ketemu sama Kang Maman di Mekah. Kita sama-sama melaksanakan ibadah haji. Saya baru pulang 10 hari. Saya pulang tanggal 7, nggak langsung pulang ke pondok, tapi langsung menghadiri pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita, yang membuat patah hati penggemarnya Happy Asmara. Tapi itulah nak, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan netizen. Maka pertemuan saya dengan Kang Maman, beliau menghendaki saya hadir di Majalengka. Dan wadah tisunya lebih besar daripada kelapa mudanya. Tutupe elek temen. Menjijikan. Masih ada harganya lagi ya. Siap Bu. Ini Bu apa Mbak? Kol mimis. Itu namanya kol mimisen. Ini apa Mbak? Oh, kopi. Kamu tahu bedanya Mbak Mimis sama kopi? Kopi mengandung kafein, kamu mengandung anaknya dia. Nah, adik-adik sekalian, karena dawuh dari Kang Maman supaya saya bisa hadir dan sowan, saya nggak tahu gimana ceritanya. Yang tadinya konsep awalnya pengajian akbar, tahu-tahu kok jatuhnya orasi kebangsaan. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Betul? Saya baru pulang haji, maka semua yang hadir, termasuk ibu-ibu muslimat, adik-adik siswa dan siswi putri, siswa dan siswi, semuanya saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Kan belum selesai sayang. Nah adik-adik sekalian, saya bersyukur sowan di Al-Mizan kebetulan dalam momentum dan semangat hijrah. Maka semangat ini tentunya harus kita contoh.
Panasnya siang hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju kota Madinah. Makkah Madinah kalau naik bis itu bisa dijangkau dalam waktu 5-6 jam. Kalau sekarang ada kereta cepat 2,5 jam. Bayangkan saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan hijrah tidak naik bis apalagi kereta cepat, tapi dengan naik unta. Berhari-hari dengan jalan yang terjal, dengan suhu yang sangat panas, melewati pegunungan. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya perjalanan hijrah. Maka panasnya siang hari ini nggak ada apa-apanya dibandingkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka adik-adik perlu ingat, Nabi hijrah bukan karena takut, apalagi pengecut. Nabi hijrah bukan karena cari tahta, harta ataupun wanita. Nabi hijrah untuk menyempurnakan dan menuntaskan tugas kenabiannya. Nabi hijrah untuk menjamin kesenambungan dakwah Islam. Nabi hijrah untuk menjamin sampainya Islam ke generasi penerus berikutnya. Jadi Nabi hijrah bukanlah lari, tapi untuk kembali. Nabi hijrah bukan sembunyi, tapi untuk atur strategi. Coba kalau nggak ada peristiwa hijrah itu, adik-adik ya, orang berangkat haji atau umroh itu monoton, kurang variatif. Kalau sampai peristiwa hijrah itu tidak terjadi, maka orang berangkat haji atau umroh itu tujuannya hanya di satu kota, yaitu kota Makkah. Tapi karena ada hijrah, maka kemudian orang haji itu asik, dibuat 2 gelombang. Gelombang pertama ke Madinah dulu, baru kemudian bergerak ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Gelombang kedua langsung ke Mekah, baru kemudian mengunjungi kota Madinah. Pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa hijrah itu dimaknai apa? Sayyidina Utsman bin Affan karramallahu Sayyidina Utsman kok karramallahu wajah radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Al hijratu farraqat bainal haq wal batil. Yang namanya orang hijrah itu adalah orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, hidup itu pilihan, nak. Kamu mau pilih jadi apa, itu pilihannya ada di kamu. Kamu mau menempatkan diri kamu besok seperti apa, itu pilihannya juga ada di kamu. Dan saya mengambil pilihan yang berbeda dengan Kang Maman. Kang Maman kiai yang menjadi politisi, Gus Miftah kiai yang menjadi kiainya PSK dan LC, menjadi kiainya orang-orang di klub malam, menjadi kiainya orang-orang marginal, menjadi kiainya preman. Kamu lihat apa kok ke belakang? Oh, ternyata ada yang terang di belakang. Untung Pak kiainya di sana, jadi nggak bisa melihat. Ini adalah pilihan. Maka semangat Nabi itu, coba Anda lihat, semangat Nabi Muhammad SAW harus kita contoh sebagai sebuah spirit, sebagai sebuah semangat, bahwa Kanjeng Nabi pergi ke Madinah untuk atur strategi tanpa kenal capek. Maka kita sering mengatakan apa? Ijhad wala taksal fannadamatu limayyatakasalu. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Kenapa? Karena penyesalan bagi orang-orang yang mau bermalas-malas. Maka kenapa saya itu selalu pakai belangkon ala Jogja. Adik-adik lihat, apa bedanya belangkon Jogja dengan belangkon Solo? Tak kasih tahu. Bedanya di sini, di belakang ini. Kalau belangkon Jogja ada bendolnya seperti ini, belangkon Solo nggak ada bendolnya. Ini belangkon saya kalau di tanah suci viral. Setiap kali orang Arab ketemu saya pasti tanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa?
Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Kemudian orang Arab bertanya, ma huwa blangkon? Blangkon itu apa? Saya jawab, ina urroksi, wadahnya kepala. Akhirnya blangkon saya dipinjam sama orang Arab. Istalif ta'al. Blangkon saya dicium-cium. Ya mambu kok goblok gitu. Saya aja nggak pernah cium, gimana? Akhirnya yang ditanya ini, wa ma hada? Ini apa? Ahada bom? Apakah ini bom? Saya jawab, rok sukar kepala lopeang. Saya jawab, hada mondolan. Karena memang kalau dilihat-lihat, nah, hasanah bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dibandingkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Sunda, nggak tahu kalau saya bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu contohnya makan. Makan itu bahasa Arabnya apa? Nah? Akala yakulu un. Kalau bahasa Sundanya apa? Hah? Tuang. Cuman tuang dok. Apalagi tuang. Dahar. Madang. Badok. Kalau bahasa Jawanya itu ada sekitar 10 atau 11. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Itu aja. Kalau bahasa Arab cuma satu, akala yakulu. Saya itu sebenarnya pengen bisa ngomong bahasa Sunda. Tapi kata Kang Maman syaratnya berat. Gus Miftah bisa lancar bahasa Sunda asalkan menikah dengan cewek Sunda. Iya. Apalagi jahe janda herang. Iya. Nah, saya berani berpoligami asalkan Kang Maman memberi contoh. Tapi insya Allah saya tidak akan berpoligami karena Gus Miftah ini termasuk tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Harusnya kamu jangan tepuk tangan, bilang cuaks. Saya doakan lah, santri putri bisa Allah besok minimal mendapatkan jodoh kayak Kang Maman. Amin. Kang Maman itu setia di hadapan istrinya. Saya sama Kang Maman ini sama Bu, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi enggak. Gus Miftah itu kalau di Jakarta terkenal sebagai dai yang memberikan nasihat pernikahan di kalangan artis dan selebritis. Makanya kalau ada artis menikah itu rata-rata yang memberikan nasihat saya. Anang Asanti, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Kemarin Denny Caknan Bella Bonita, Gus Miftah. Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Sumpah bukan saya. Nah, semangat Nabi inilah yang kemudian di kalangan pelajar harus menjadi spirit bahwa waman ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada orang sukses kecuali setelah bersusah payah. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan hari ini di Al-Mizan akan menjadi penentu masa depan yang kamu dapatkan. Maka yang perlu diingat, orang sukses itu memahami proses, sementara orang gagal banyak protes. Maka kalau Anda melihat kesuksesan seseorang, tolong jangan dilihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Kang Maman bisa membuat sekolah pondok sebesar ini, itu pasti dimulai dari nol. Makanya kalau mas-mas pengen cari istri yang dimulai dari nol gampang, menikahlah dengan pegawai SPBU. Dimulai dari nol ya.
Kalau mbak-mbak saya mau tanya, kalau kamu besok cari suami pilih yang mana? Good looking apa good rekening? Good rekening. Saya baru tahu Mas Aryo, ternyata orang foto dengan pose begini itu bukan sarangnya. Cuan kayak gitu ya. Makanya mas-mas ini yang merasa wajahnya jelek, tutupilah wajah jelekmu dengan rekeningmu yang baik. Kenapa? Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, perawatnya pakai penghasilan. Iya. Nah, tak kasih tahu. Ibu-ibu muslimat, mbak-mbak, itu sama. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Bener deh? Karena berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Masa depanmu tergantung apa yang kamu tanam hari ini. Maka kita sering mendengar bahasa mahfudzat apa? May yazra yahsud. Barang siapa menanam pasti mengetam. Apa yang akan kamu panen di masa depanmu tergantung apa yang kamu tanam hari ini. Kan begitu. Itu pula yang kemudian diperlihatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau hitung-hitungan emosional, Nabi Muhammad tidak akan pernah berangkat ke Madinah. Kenapa? Karena beliau lahir di kota Mekah. Orang itu kan biasanya meninggalkan tempat kelahirannya itu gak berani atau kurang cukup keberanian. Padahal sejarah mencatat banyak orang sukses justru meninggalkan tempat kelahiran. Saya itu kan di Jogja mulai mengumpulkan anak-anak pang, anak-anak jalanan. Kadang-kadang anak pang itu lucu deh. Lucunya di mana, Bu? Saya tanya, kenapa kamu jadi anak pang, jadi anak jalanan? Karena kita pengen meninggalkan dunia mapan, zona kenyamanan. Saya bilang, kalau posisi kamu kayak Kang Maman, punya segalanya, kamu tinggalkan, kamu tinggal di jalan, itu namanya meninggalkan zona nyaman. Lah kamu kere, nggak punya apa-apa. Kemudian tinggal di jalan, kamu bilang meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman yang mana? Betul nggak? Kalau posisinya kayak Kang Maman, anggota DPR, punya yayasan, punya pondok, jadi anak jalanan, Kang Maman jadi gaul, telinganya ditindik pakai apa itu, tiang listrik atau apa itu, badannya ditato umpamanya, tinggal di jalan, itu namanya meninggalkan zona nyaman. Lah ini kamu nggak punya apa-apa, kere, uang nggak punya, kemudian memutuskan tinggal di jalan, kamu mengatakan meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman yang mana yang kamu tinggalkan? Ini apa? Mindset yang salah. Nah, orang yang berani bergerak, orang yang sukses, makanya kita diingatkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, Dek. Kalau nggak mu'rab, mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Santri hari ini harus mu'rab bukan mabni. Jadilah orang yang optimis bukan pesimis. Jadilah orang yang dinamis bukan statis. Jadilah trendsetter bukan follower. Jadilah pemain bukan hanya penonton. Jadilah imam, tapi mohon maaf, jangan jadi makmum. Orang hari ini di era medsos, mohon maaf, yang akan mendapatkan peluang lebih besar menggapai masa depan adalah mereka yang menjadi trendsetter, bukan follower. Sorry, di kalangan Dai Nahdlatul Ulama, follower yang paling banyak adalah Gus Miftah. Nggak percaya? Silakan dicek. Kang Maman Instagram followernya berapa, Gus Miftah berapa? Pasti banyak saya. Kemarin terakhir ada survei Jayabaya College, survei tentang dai terpopuler yang paling banyak disukai di Indonesia. Coba Anda lihat perbincangan ulama dan dai pilihan netizen Indonesia dari 1 Januari 2023 sampai 8 Juli
2023 dai yang paling disukai di Indonesia nomor 1 12,8% Gus Miftah, nomor 2 11,3% Gus Baha, nomor 3 10,2% Gus Muafik. Saya bersyukurnya apa? Ibu-ibu muslimat harusnya bangga, 3 besar isinya kader muda Nahdlatul Ulama. Kalau saya sering ngobrol sama Kang Maman, Gus Miftah itu dai muda NU yang paling sering diundang sama Presiden Jokowi. Kalau Kang Maman pondoknya sering didatangi sama Pak Jokowi. Kalau Gus Miftah paling sering diundang untuk ceramah di hadapan Pak Jokowi. Kemarin terakhir bulan Ramadan di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol, saya diminta jadi imam sholat duhur dan ceramah di hadapan Pak Jokowi. Maka adik-adik tahu 5 menit waktu duhur hari itu Indonesia yang mimpin saya, karena Pak Jokowi makmum saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholat, tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, ikut lagi. Saya salam, ikut pula beliau salam. Selesai sholat saya bilang, cie, ikut saya cie. Saya bilang. Pak Jokowi jawab, cuaks. Salam, selesai sholat saya bilang, cie, ikut saya cie. Saya bilang. Pak Jokowi jawab, cuaks. Nah, wa maladzatu ila ba'da ta'bi. Ini semangat yang diajarkan Nabi. Jangan sampai penyesalan itu datangnya di belakang. Sebagaimana Blangkon ini kenapa jendolnya di belakang? Karena penyesalan itu, ini filosofi Blangkon ya. Kenapa jendolnya di belakang? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kamu sekolah pasti banyak cobaan. Pertanyaannya adalah kenapa cobaan itu banyak? Karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak istrinya Deddy Corbuzier, si Sabrina tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Maka Gus Miftah sering bilang apa deh? Bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti dengan masalah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Ibu-ibu di belakang tuh ibu-ibu muslimat. Saya itu membedakan muslimat sama fatayat Mas Haryo. Itu nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Kalau fatayat biasanya parfum, kalau muslimat balsem, Remason, Fresh Air. Silakan nanti disiapkan pertanyaan, jam 3 kita akan tanya jawab. Ibu-ibu muslimat juga boleh. Satu pertanyaan tak kasih kaos sama uang tunai 300.000. Lumayan kan? Kan aku kiai kaya. Bukan, kan aku good rekening. Tapi juga good looking. Itu tukang foto, budi foto-foto ora meneng wae ning kono kuwi. Kamu tahu kenapa tukang foto itu kalau moto matanya merem satu? Karena kalau dua-duanya merem gak kelihatan goblok. Makanya semangat, gak usah pacaran dulu. Betul? Nah, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Iya. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Kenapa saya jomblo? Karena bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki.
Oh, kamu malah nangis. Sorry, aku jomblo bukan karena bukan karena aku nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Oh, sama. Dulu Gus Miftah itu kuliah yang nggak pacaran sendiri karena paling miskin. Saya dulu kuliah nggak punya apa-apa, kos-kosan pun nggak kuat. Teman-teman saya punya motor, yang nggak punya pacar cuma saya sendiri. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kalau Kang Maman beda, di balik kesuksesan laki-laki ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Bu, sebentar deh, saya tak kasih hiburan ibu-ibu di belakang. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu muslimat Majalengka pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu muslimat, Anda pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu di belakang langsung teriak, enggak jadi. Fir'aun yura apa-apa. Membangongkan. Nah, semangat yang dibawa oleh Nabi inilah kemudian yang harus kita lihat. Kita lihat proses panjangnya. Begitu Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, ternyata beliau mendapatkan kesuksesan di tempat baru, yaitu kota Madinah. Kalau adik-adik besok berangkat, ibu-ibu muslimat berangkat ke Mekah Madinah, kalau saya disuruh milih tinggal di Mekah atau di Madinah, wallah saya lebih suka tinggal di Madinah. Alasannya sederhana, Madinah itu kotanya lebih menyenangkan. Kenapa? Di situ ada jasad manusia termulia sepanjang sejarah, baginda Nabi Muhammad SAW. Di Mekah itu walaupun ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, yang keutamaannya orang sholat di Masjidil Haram dibandingkan masjid lainnya di dunia itu 100.000 kali lipat. Jumatan sekali di Masjidil Haram itu sama dengan Jumatan 100.000 kali di Majalengka. Maka kamu gak usah kaget kalau Kang Maman pulang haji malah gak pernah Jumatan. Kenapa? Saldonya masih banyak. Tapi kalau saya disuruh milih ya, saya lebih suka tinggal di kota Madinah. Kotanya nyaman, orangnya ramah. Masuk masjid gak buru-buru. Kita mau sholat di mana banyak pilihan. Kalau di Mekah, waduh, dikit-dikit diusir. Orangnya gak ramah. Pertanyaannya adalah, kenapa Madinah itu bisa menjadi kota yang menyejukkan seperti itu? Makanya kenapa kita sering berdoa, ya Allah ya Rabb, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang madani, yang itu asal katanya sama dengan Madinah. Ya kan? Madani. Madinah itu bonus dari ketaatan Rasulullah. Ketika seseorang mengejutkan Allah dengan ketaatannya, maka tunggulah Allah akan mengejutkannya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk meninggalkan kota Makkah. Nabi Muhammad taat, berangkatlah dia ke Madinah, dan Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah yang menyenangkan. 1, Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk perang melawan siapa, Dek? Fir'aun. Itu kalau pakai logika, kira-kira Musa berani apa enggak? Enggak. Pasukan Fir'aun jauh lebih banyak, kerajaannya besar. Sementara Musa itu hanya anak angkatnya Fir'aun laknatullah alaih. Tapi apa?
Nabi Musa mengejutkan Allah dengan keberaniannya berperang melawan Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Siapa yang bilang menang? Menang. Kalau menang kenapa lari? Faktanya Nabi Musa lari sampai ke pinggir lautan, betul? Dikejar sama Fir'aun. Musa kalah. Begitu berhadapan-hadapan di pinggir pantai, di pinggir lautan, apa yang membedakan antara Musa dengan Fir'aun? Sehebat-hebatnya Fir'aun, sebesar-besarnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Dia yang di dalam hatinya ada Tuhan, bukan dia yang merasa dirinya adalah Tuhan. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan lautan yang terbelah menjadi jalan. Kejutan Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita ngomong Nabi Ibrahim, lagi seneng-senengnya punya anak namanya Ismail. Allah memberikan wahyu melalui mimpi untuk menyembelih, memotong lehernya Ismail. Ibrahim mengejutkan Allah dengan ketaatannya. Karena ini perintah Allah, Ismail saya potong lehernya. Dan apa yang terjadi? Atas ketaatan Ibrahim, Allah mengejutkan Ibrahim dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Betul? Buah ketaatan deh. Makanya saya mengatakan apa Mas Aryo? Hewan terbaik itu domba. Buktinya apa? Buktinya jelas. Ismail dipotong lehernya oleh Allah ternyata diganti dengan seekor domba, bukan dengan seekor unta, bukan dengan seekor sapi, bukan dengan seekor kambing, tapi dengan seekor domba. Itu menunjukkan bahwa domba itu adalah hewan terbaik. Pertanyaannya Haryo, kenapa hewan kurban itu jenis kelaminnya pasti jantan? Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Jawabannya adalah kenapa hewan kurban itu pasti jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Coba adik-adik lihat hebatnya perempuan itu. Judul-judul film itu kamu lihat coba. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Mak Lampir cewek, Nenek Sihir cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Ini artinya apa? Artinya adalah makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Coba dilihat sebaliknya. Ipin Upin cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok, Dono Kasino Indro cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling lucu dan menghibur serta selalu jadi korban adalah cowok. Nggak mungkin cowok itu bisa menang sama ibu-ibu, itu nggak mungkin. Sehebat-hebatnya Kang Maman kalau ceramah, dibentak istrinya, goblok mendadak. Siapa ya gemuk sekali ya? Makanya kuatnya Abah apa ya? Saya punya kuat bu untuk ibu-ibu. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Biasanya jilbabnya merah biasanya.
Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Oh ternyata muslimat. Sorry ya Bu, saya ngopi dulu. Ini kopinya Pondok. Oh keren sekali. Pondok punya kopi, namanya MCC Coffee. Wow. Ini sama editor dipotong, viralkan di TikTok, wes endorse gratis. Mesti Gus sing baru rabi. Gus, sedang duwe anak Gus, baru nikah itu, keren. Kamu segera menikah. Cewek putih juga begitu, kalau ada cowok suka sama kamu, jangan pacaran. Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Gak usah pacaran. Kayak saya dulu ketemu calon istri saya bilang, Dek, iya mas, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Itu. Sacet mas Memang benar cinta itu buta. Buktinya apa? Kau tak pernah melihat perjuanganku. Kalau kata cewek beda lagi. Cinta itu memang buta, tapi cinta bisa membedakan mana sepeda, mana mobil. Itu pelajaran pertama. Nah, pelajaran kedua apa? Semangat kebangsaan Kanjeng Nabi. Ini tema kita hari ini. Tema semangat kebangsaan Kanjeng Nabi itu bisa kita lihat dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Gus, aku jaluk kopinya yang panas Gus. Ini sudah dingin Gus. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Makanya mbak-mbak belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Makanya wajahmu biasa-biasa saja, malah alisnya dilukis kayak galengan kayak gini, kayak celurit. Kayak dari tadi ibu-ibu muslimat itu kipas-kipas, itu bukan karena takut panas dek, takut bedaknya luntur. Ikan nggak temen ya. Ya, saya mau ngomong kebangsaan, tak minum kelapa dulu. Ini bahasa Jawanya degan, bahasa Indonesianya kelapa muda. Karena apapun yang muda itu enak ya. Loh, iya toh, kelapa muda enak, istri muda enak, janda muda, kambing muda enak. Orang bahaya tah. Santai le. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk mentap bukan karena nafsu sesaat. Wow. Apa? Ulang. Gak ada fotokopi. Malah ulang. Makanya mbak-mbaknya saya sering bilang, jika penampilanmu hanya untuk memikat, maka yang datang hanya seorang penikmat. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Masya Allah. Yang tepuk tangan tadi bajunya hitam saya doakan mudah-mudahan jadi istrinya tukang syuting. Itulah alasan kenapa saya jarang ke Al Mizan yo. Lah saat ini Kang Maman ayu ya. Karena aku khawatir. Apa pelajaran kebangsaan dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Loh adik-adik semangat kayak penjual es itu loh. Penjual es itu optimis. Karena cepat atau lambat pasti akan cair. Esnya bakul es teh sini tak beli aja sini masak kayak.
Kalau Roma Irama satria bergitar, ini satria beresteh. Sini tak beli berapa? Sini ya, nggak apa-apa. Satu gelas berapa? 5.000. Untungnya banyak temen ya. 5.000. Itu jumlahnya semuanya berapa? 22 kali 5.000 berapa? 110. 110.000. Tak beli 200 boleh apa enggak? Boleh? Iya boleh. Oh boleh, ya boleh lu enggak boleh. Beli, yaudah dibagi-bagi sana tak kasih uang. Mana ajudanku? Dibagi mbak-mbaknya sana. Itu ikut-ikutan lagi yang ke sana. Yaudah sini semua, tak beli semua. Itu yang belakang ngapain maju? Saya mau dagang Pak. Insyaallah. Ibunya berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Basisnya 2. Apanya? Ini berapa? Ininya Udah kamu 100.000. Kamu 200. Sana dibagi-bagi sama mbak-mbaknya sana. Udah nggak usah salaman. Udah sini sekalian itu. Itu bakul apa lagi ikut-ikutan? Itu berdua sini. Ini nih. Bakul es aja, bakul es. Kamu berapa? 3 berapa? 15. Yaudah 100 berdua. Oh, ini 100 berdua. Ya, dibagi ya. Dibagi 2. Kamu berapa? Itu bakul mainan ngapain ke sini? Sana. Ya, sana. 23 Gus. 23 berarti berapa? 130. Nah, dan bagi sana, babaknya sana. Ya. Ngeborong. Nah, Panas Gus. Makdun, Kang. Sudah jualan dulu sana, jualan. Anak-anak band suruh di panggung aja, Ya. Itu es tehnya masih lagi. Yuda, apalagi saya belinya es teh. Apa Bu? Orang bahaya tah. Kamu berapa? Yang saya beli yang es. Enggak beli kacang, saya beli es. Yaudah kamu ini. Nah kamu ini. Itu apa itu? Yaudah kamu ini 1, syukuran. Yaudah kamu 1. Sini, yaudah sini 1. Sana dibagi-bagi, dibagi. Malah foto-foto, udah dibagi satu. Assalamualaikum. Mbak, dibagi itu dibagi. Gus, itu dibagi, Gus. Itu loh, ibu itu loh.
Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Yang kedua, pelajaran dari peristiwa hijrah itu semangat nasionalismenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak nasionalismenya Kanjeng Nabi dalam peristiwa hijrah itu, adik-adik? Ketika Nabi Muhammad kemudian memutuskan meninggalkan kota Makkah, dari atas bukit beliau menatap kota Makkah, kemudian beliau mengucapkan apa? Wallah innaki la ahabul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Satu, kalaulah tidak karena sesuatu, maka aku tidak akan meninggalkan kamu, wahai kota Mekah. Ini menunjukkan rasa cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Mekah. Tapi begitu sampai kota Madinah, doa pertama kali yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu masuk kota Madinah, beliau mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu. Ini menunjukkan apa, Dik? Kanjeng Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, kemudian meninggal dimakamkan di tanah Arab. Itulah alasan kenapa Nabi mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, hidup di Indonesia, besok kita mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Coba kalau ngomong teriak Indonesia yang kencang. Itulah alasan kenapa kita mencintai Tapi lucunya apa, Kang? Ini banyak pihak-pihak yang kemudian nggak setuju dengan konsep Indonesia hari ini. Contoh, ada Ustadz Wahabi yang mengatakan apa? Mencintai tanah air itu kafir. Saya ada clippingnya. Sebut Pancasila bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, kita cinta Madinah. Lucunya apa? Ketika dia ngomong seperti ini, tinggalnya di Indonesia, cari makannya di Indonesia, hidupnya di Indonesia, tinggalnya di Indonesia. Mbok sana kamu minggat ke Madinah, gak usah pulang. Nah, ada lagi Ustadz yang mengatakan apa? Mencintai tanah air itu tidak ada dalilnya. Sementara ketika Palestina dibom sama Israel, dia teriak pertama kali untuk membela Palestina. Pertanyaannya adalah, untuk mencintai bangsamu kamu cari-cari dalil, untuk membela negara lain kenapa kamu tidak membutuhkan dalil? Ini adalah pola pikir yang salah. Lah makanya kita jadi orang NU itu keren, Dik. NU itu punya dua misi, misi keagamaan dan misi kebangsaan. Misi keagamaannya apa? Menjaga keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah dan mengamalkannya. Dan misi kebangsaannya adalah menjaga Indonesia dengan 4 hal tadi yang dikatakan oleh Kang Maman. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa? Kenapa kita mencintai tanah air kita Indonesia? Karena kita mengikuti jejak Rasulullah yang mencintai tanah Arab, mencintai kota Mekah tempat kelahirannya, dan mencintai kota Madinah tempat berjuangnya. Berarti mencintai negara itu ada dalilnya. Kita aja yuk, anak-anak suruh tanya aja. Santai, uang saya masih banyak. Oke, 2 siswa cowok, 2 siswa cewek. Siapa yang berani? Yang udah maju nggak usah. Yang tengah. Ayo Mas. Yang jaket hijau.
Sama yang jas biru. Ya kamu pojok. Yang cewek satu. Yang tah ayo Pak. Yang belakang ya itu. Betul. Nah, ya sip. Ayo cepet ayo. Ayo. Tolong siapin kaosnya. Sini duduk sini. Dikasih mic yo. Nih. Oh. Ada di sana, ada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizki dari SMK Ma'arif Al-Mizan. Saya Siapa ingin namanya? Muhammad Rizki, Muhammad Rizki. Kamu kelas berapa Muhammad? kelas 12, SMK. Jurusan apa? jurusan TKJ, Apa itu? Teknik Komputer dan Jaringan. Besok cita-citanya pengen jadi apa? Menjadi pengusaha yang sukses. Pengusaha apa yang sukses itu? Pengusaha minyak goreng atau minyak jelantah? Apa? Menjadi pengusaha komputer. Pengusaha komputer. Hobimu apa? Mainan FF? Mobile Legend, FF, top up. Yang penting jangan ngeslot ya. Apa pertanyaannya? Panggilnya Muhammad apa Rizki? Rizki aja. Rizki aja. Rizki aja apa Rizki banget? Rizki aja. Oh, Rizki aja. Saya izin bertanya Gus, Saya izin menjawab. bagaimana cara membentuk generasi muda menjadi pemimpin yang lebih unggul dari bangsa lain? Ngeri sekali pertanyaannya ini. Bagaimana cara membentuk generasi muda supaya unggul dari generasi lain? Ini memang ada ibu-ibu muslimat di sana. Saya mau tanya Bu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya baiknya dipakai sama anak apa sama ibu? Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Anak. Ini ibu yang kurang ajar. Dalil itu bisa dilihat dari dua sisi. Kalau dilihat dari sisinya anak, maka mutlak surganya anak itu tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi sebagai seorang ibu harusnya perspektifnya lain. Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak ibu itu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Pengen merusak generasi Islam itu gampang. Dirusak ibunya, dirusak wanitanya, dirusak perempuannya. Saya itu sedih Kang Maman. Sedihnya apa? Saya kan kemarin dari Hong Kong. Mbak, saya sorry, saya sering mengajar di Hong Kong, di Prancis. Ya kalau Kang Maman kan urusannya DPR. Kalau aku kan bukan anggota DPR. Saya kemarin ditanya, Gus, apakah DPR yang korupsi itu masuk surga? Oh, masuk surga. Serius? Iya. Kok bisa? Iya. DPR korupsi itu masuk surga, tapi hanya kunjungan kerja. Cemplung balik lagi ke neraka. Jadi begini, cara merusak generasi kita itu dengan merusak wanita, Bu. Maka kenapa kemudian adunya mataun wa kharumataya maratus solehah itu benar. Bagaimana perempuan muslimah hari ini tidak menjadi yang solehah? Dirusak dengan cara apa? Yang pertama fashion. Anak-anak Islam, anak-anak Majalengka mengidolakan siapa? Blackpink. Wow. Kalau Lisa Blackpink. Kalau Gus Miftah mengidolakan Black Kerupuk gitu. Blackpink. Yang terjadi apa? Mengidolakan Lisa, akhirnya cewek-cewek Majalengka penampilan dan fashionnya mengikuti Lisa. Ya kalau Lisa pakai baju seksi pantas, bodinya mulus, orangnya tinggi kurus, seksi. Lah awewek Majalengka ikut-ikutan pakaiannya kayak Lisa, kakinya belang-belang, bodinya nggak menarik, kakinya hitam-hitam, dirusak. Kemudian yang apa lagi coba? Budayanya. Saya tuh kaget Kang Maman.
Haji tahun kemarin saya ketemu cewek di Mat Amusin Sinyang di kota Madinah. Itu cewek nggak pakai jilbab. Alasan mereka apa? Pemerintah kami tidak mewajibkan cewek untuk menggunakan jilbab. Lucunya apa? Cewek Indonesia berkiblat ke Arab, Arab berkiblat ke Amerika, orang Amerika fashionnya berkiblat ke Indonesia. Sudah mulai belajar menggunakan belangkon. Sementara orang kita hari ini malah sibuk soal berdebat soal niqab, soal cadar, soal pakaian. Makanya kenapa saya bilang bangsa kita itu selalu saja berdebat dengan sesuatu yang tidak penting. Contoh soal pakaian. Jadi adik coba dijawab santri Al-Mizan. Perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Dari mana Anda membaca agama cara menutup aurat? Gak ada. Orang Arab tutup aurat. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Pakai jubah. Apakah orang Majalengka harus pakai jubah kayak orang Arab? Tidak. Boleh pakai sarung kayak Kang Maman. Boleh pakai celana kayak kamu. Kayak dia pakai celana jin demit iblis setan. Itu jin itu. Boleh pakai seperti yang Gus Miftah pakai. Yang saya pakai ini namanya apa? Apa? Rok. Kiai pakai rok. Namanya apa, Mbak? Kulot. Please deh. Ini yang bener nih, celana sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak celana. Tak buka, ya nggak apa-apa. Yeah. Boleh kok. Apakah orang Majalengka harus pakai jubah kayak orang Arab, Bu? Enggak. Coba songkok yang dia pakai ini. Kok jelek banget bentukmu? Baunya ya Allah. Saya mau tanya, songkok ini namanya songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Berarti orang Kristen boleh pakai songkok apa enggak? Orang Islam harus pakai songkok apa enggak? Enggak. Makanya kenapa Gus Miftah pakai belangkon? Kang Maman tahu Gus Miftah lelang belangkon laku 900 juta untuk acara Muktamar NU di Lampung, laku 200 juta untuk santunan anak yatim di Jawa Timur. Coba kamu bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Iya. Makanya santri kalau dibilang santri punya apa, kamu jawab santri modalnya cuma sarung. Kamu jawab jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, goblok, isinya. Yang dibutuhkan hari ini adalah semangat dan percaya diri bangsa Indonesia. Syaratnya apa? Dinamis. Yang tadi Gus Miftah bilang wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Jadilah anak bangsa yang mu'rab, yang dinamis, yang optimis. Itu generasi unggul Rizky. Nah, ya mbaknya siapa? Iya kamu. Iya malah lihat MC-nya. Cie, kamu naksir ya. Ternyata kamu naksir sama dia. Namanya siapa mbak? Mic-nya mati. Kasih mic-nya mas. Rizky diapek sendiri mic-nya. Nama saya Mila Amalia, Gus. Siapa? Mila Amalia. Mila Amalia, panggilannya? Mila. Mila kelas berapa, Nduk? Kelas 11, Gus. 11. Jurusannya apa? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka? Oh, SMA. Cita-citanya pengen jadi apa, Mila? Pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha anak. Tidak. Pengusaha apa? Pengen jualan apa kamu? Pengen jualan ini apa, Gus? Masalah.
Trial. Bilang aja toko bangunan yuyu. Lama amat. Material. Apa pertanyaannya? Izin bertanya, Gus. Yo, tak jawab. Apakah komitmen kita sebagai bangsa Indonesia terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai keimanan? Dan bagaimana cara berkomitmen yang baik bagi negara Kesatuan Republik Indonesia? Berat sekali pertanyaannya. Itu kamu bikin pertanyaan sendiri apa tanya Google tadi? Bikin pertanyaan sendiri, Gus. Oh, kayaknya kamu sama Rizky berjodoh deh. Iya. Persoalannya Mila sama Rizky beda pemikiran. Rizky mikir Mila, Mila mikir aku. Iya. Sabar Rizky, kalau kamu jodoh dengan Mila pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Kasihan deh. Jadi begini Mbak Mila ya. Apakah komitmen kita kepada bangsa itu termasuk bagian dari iman? Iya. Kan resolusinya Mbah Hasim begitu. Hubbul waton minal iman. Artinya komitmen kebangsaan kita itu berarti menunjukkan keimanan kita. Lah dulu yang aneh itu Kang Maman ya, pas viral-viralnya Via Valen. Tahu Via Valen nggak? Itu kan salah satu artis yang ngaji sama saya. Dia itu pernah didemo sama orang gara-gara menyanyikan lagu Din As-Salam. Din As-Salam. Kenapa? Karena Via Valen dianggap nggak sopan, nyanyi solawatan di panggung dangdutan dengan pakaian yang terbuka. Pertanyaan Via Valen begini, Bah, boleh nggak saya menyanyikan Din As-Salam? Saya jawab boleh. Pertanyaan ini sebenarnya nyambung ketika saya di Surabaya itu ngaji Hubbul Waton Minal Iman. Ada orang datang kepada saya tanya begini, hei Ustadz saya mau tanya, Hubbul Waton Minal Iman itu hadis riwayat siapa? Mila, Hubbul Waton Minal Iman itu hadis apa bukan? Bukan. Itu makalah ulama. Karena yang nanya orang goblok saya jawab. Kamu tanya apa? Hubbul waton minal iman hadis riwayat siapa? Saya jawab riwayat Muslim. Lah dia tanya kok bisa Muslim? Lah iya, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan gak ada. Nah, lucunya orang Indonesia itu kalau berbahasa Arab itu dikira Quran, dikira hadis, dikira sholawat. Kayak Din As-Salam yang ditanyakan sama Via Valen. Din As-Salam itu sholawat apa bukan, Dek? Bukan. Berarti dinyanyikan di panggung dangdutan boleh apa enggak? Boleh. Wong sambil ngising saja boleh kok. Wong itu bukan sholawat kok. Kamu duduk sambil nyanyi. Kilahadil ab. Matakfi masa cerot boleh. Oh itu bukan sholawat kok. Apa Mas Rifki pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi anak pemuda yang di luar sana itu, mereka itu mengetahui pemain sepak bola yang terkenal, tetapi mereka itu tidak mengetahui tokoh-tokoh Islam, NU dan lain-lain. Keren. Coba tokoh Islam yang kamu kenal siapa? Katanya. Ya, berarti termasuk kamu berarti. Tanya sekarang, pemain sepak bola idola kamu siapa? Cristiano Ronaldo. Ya, Ronaldo. Idolamu orang Islam siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, keduren. Tokoh-tokoh Islam siapa? Kamu juga nggak tahu. Siapa? Gus Miftah. Almar'u ma'aman ahabba, yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kamu mencintai kiai kayak Kang Maman, besok di surga bareng kiai. Amin. Kamu mencintai Nabi, besok di surga bareng Nabi. Amin. Kamu mencintai artis dangdut, besok di akhirat akan mendapatkan alamat palsu.
Geboy. Ya sekarang begini Mas, salah satu kelemahan orang yang mengidolakan itu adalah fanatisme, ta'assub ya bahasa agamanya kayak ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatisme buta, fanatik buta. Lah orang itu kalau sudah ta'assub biasanya ngawur. Contoh ta'assub dalam sepak bola, dalam olahraga, supporter kalau hanya sekedar menggunakan atribut, kamu Majalengka timnya apa ya? Persib Bandung umpamanya, kamu pakai kaos jersinya Persib Bandung, bagus. Tapi kalau sudah ta'assub, tawuran antar supporter, kalau kalah nggak terima bakar stadion, bakar sumur, itu kan nggak bagus. Bakar sumur dan lain-lain. Makanya kalau kamu mengidolakan seseorang itu yang dilihat apanya nak? Value-nya, nilainya. Mbak-mbak punya TikTok, punya Instagram, ibu-ibu punya Facebook, tolong yang diikuti yang kira-kira memberikan value. Masa Kang, saya punya follower ibu-ibu, nenek-nenek umurnya 60 tahun, jam 10 malam update status di Facebook, ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, 60 tahun. Akhirnya saya jawab, tak komentari, ada Bu Israel. Aku yang mana tak? Ibu-ibu muslimat punya Facebook apa enggak? Punya TikTok apa enggak? Jangan muslimat kok punya TikTok, jangan-jangan goyang pargoy. Nanti suaminya tanya, Bu sudah masak apa belum? Dijawab, kamu nanya. Sekarang itu nganu Kang ya, viral zaman sekarang itu lebih gampang dibandingkan dulu zaman-zaman kita. Sekarang apa-apa viral, nyanyi satu lagu viral, begitu sulit lupakan silit, viral. Cuman ngomong kamu nanya, viral. Apalagi ya cuak, viral. Nggak bahaya tah, viral. Meledak. Kalau bahasanya Rifki, selebeu, ini ya viral. Ganjel toh, viral. Makanya kamu bisa begitu, Mas apa itu namanya? Rizky, kamu di alam kubur ditanya, hei Rizky, man rob buka jawaban kamu nanya. Gebuk cangkeme karo malaikat. Digebuk, gelundung, malaikatnya bengok, toh ganjel toh, kayak gitu. Nah, maka kalau mengidolakan orang itu dilihat value-nya nak. Maka itu saya senang Gus, Kang, kalau KKNU sekarang banyak yang mengidolakan, itu berarti dakwah yang ramah bisa diterima oleh masyarakat dari semua lapisan. Alhamdulillah. Ya, terakhir mbaknya, calon istrinya Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya, Gus, ya. saya kan mau bertanya, tadi kan disinggung ya bahwasanya Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan ada sebuah hadis kalau itu mencintai negeri itu sebagian dari iman. Nah, sedangkan kalau yang hijrah itu kan meninggalkan sebuah negeri ya, apakah itu juga disebut dengan mencintai, masih cinta? Mekah sama Madinah itu mati satu negara apa enggak? Ini teksnya dari hijrahnya. Apanya? Hijrahnya, pindah. Kalau hijrah secara filosofi itu adalah al-hijratu man hajaros su', meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Itu filosofinya. Kalau Sayyidina Utsman, al-hijratu farraqat bainal haq wal batin. Orang yang bisa memetakan mana yang hak, mana yang batin. Makanya Kanjeng Nabi itu ketika hijrah itu ada satu hadis yang paling masyhur, innamal a'malu binniyat. Nah, kalau di sampean katakan pelajaran nasionalisme kok justru Kanjeng Nabi meninggalkan kota Mekah, dia pergi untuk kembali. Makanya kenapa kemudian ada istilah haji wada, kan Kanjeng Nabi kembali. Satu ayat yang paling terkenal hari itu apa? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tapi justru ketika dia meninggalkan Mekah dengan mengatakan kamu adalah tanah yang paling aku cintai, begitu masuk kota Madinah mengatakan anugerahkan kepadaku mencintai kota Madinah, itu menunjukkan rasa nasionalisme Kanjeng Nabi.
udah jam 4, aku capek. Ya, masing-masing 300.000. Untuk beli apa kamu? Buku anak. Nah itu Mbak Sien. Namanya Mbak Sien tadi ya? Ya, Sien tadi bilangnya. Sien. Kamu ngapain? Masa gubernur menerima uang? Oh, ambil berkah. Oh, ambil berkah. Kertajati kemahiu nih. Kaosnya Cinta. kaosnya dibuka ya. Aduh. Kalau kamu pakai kaosnya Gus Miftah, Mbak Ani, kamu serasa meluk Gus Miftah. Ada gambarnya. Ya, alah dicium-cium. Ya. Nah, yuk selawatan yuk. Yuk. Nggih, gak jelas mbuh nang neraka, mbuh nang surga, gak jelas. Gak apa-apa pokoke karo ning umi. Panggonane gak jelas, tapi nek jenengan cintai karo Kanjeng Nabi, senenge karo Kanjeng Nabi, panggonane pun jelas teng pundi? Swarga. Jenengan kepengin mlebu swarga mboten? Hah. Carane nek kepengin mlebu swarga nggih cinta kali Kanjeng Nabi. Cinta tok apa cukup? Mboten cukup cinta tok. Napa? Maca sholawat. Nah. Ibu-ibu biasanya sehari semalam maca sholawat ping pinten? Coba kalau takoni sebelah mriki. Iki sing teko ado nggih, koyoke nggih. Nah, nggih. Niki sing saking ado jenengan maca sholawat sehari semalam berapa kali, Bu? Oh, 1000. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelah mriki 1000. Nah, sebelah mriki coba. Jenengan sehari semalam maca sholawat ping pinten? Oh, 5.000. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, saiki sing tengah iki sing wajah-wajah blandus iki. Ayo, jenengan sehari semalam maca sholawat ping? Oh, ping akeh. Masya Allah, gak ketung. Saking akeh. Masya Allah, tabarakallah, gak percaya blas. Makanya Bu, awak dhewe nek kepengin gabung kalih Kanjeng Nabi, carane cinta, carane seneng maca sholawat. Napa niku tok cukup? Mboten. Napa malih niru